Halo pejuang jurnal, kali ini saya akan membagikan tutorial khusus untuk reviewer mat didaktik ya, khususnya jika mendapatkan notifikasi via email bahwa ada permintaan review. Oke, di sini saya sudah masuk di menu reviewer ya. Di sini ini bisa dilihat ada notifikasi satu di sini ya, di task ini. Nah, ini ada review pending, ada satu. Nah, karena sistemnya itu blind review, sehingga reviewer tidak mengetahui siapa penulis dari artikel ini. Jadi informasi yang didapat hanya judul artikelnya. Ini bisa diklik. Nah, ini ada permintaan review ya. Di sini ada judul, ada abstraknya, terus ini tipe reviewnya tadi kita pilih, dipilih oleh editor itu double blind. Ini ada tanggalnya, diminta tanggal 21 Oktober, paling lambat direspon itu tanggal 28 Oktober, dan paling lambat dikerjakan reviewnya jika bersedia mereview itu tanggal 4 November ya. Ini jika reviewer bersedia untuk mereview setelah membaca informasi singkat ini. Nah, ini reviewer bisa klik di sini, kemudian klik accept review, continue to step 2. Nah, ini kalau bersedia ya. Kalau misalnya tidak bersedia bisa diklik decline review request ya. Jadi ini bebas ya, kebebasan dari reviewer. Misalkan ternyata setelah reviewer membaca dari judul artikel dan abstrak, ternyata misalkan kurang sesuai dengan minat minat reviewer dalam mereview artikel, maka bisa ditolak saja, decline di sini ya. Nah, tapi misalkan bersedia, maka diklik accept review sini ya. Nah, ini ada guideline singkat ya untuk mereview. Yang pertama itu manuskripnya di-download, terus yang kedua itu gunakan aplikasi Microsoft Word untuk membuka file artikel. Nah, yang ketiga itu di-block dan diberi highlight kuning untuk teks yang perlu direvisi. Nah, terus yang keempat itu berikan komentar yang berisi rekomendasi untuk setiap teks yang sudah diberi highlight kuning. Dan yang kelima, isi form review yang sesuai berdasarkan dari manuskrip artikel tadi. Dan terakhir itu diupload manuskrip yang sudah direview gitu ya. Ini mohon dibaca kepada reviewer terkait dengan guideline ini. Jadi tadi pertama di-download dulu manuskripnya, download dulu artikelnya, kemudian dibuka artikel tersebut menggunakan aplikasi Microsoft Word. Terus di-block, kemudian diberi highlight kuning itu untuk teks yang perlu direvisi, kemudian diberikan komentar. Jadi reviewer itu tidak memiliki hak untuk mengubah sedikit pun isi artikel. Jadi reviewer itu cuma diperbolehkan memberi highlight kuning, kemudian diberi komentar yang berisi rekomendasi gitu ya. Misalkan perlu diperjelas bagian mana gitu kan ya, atau misalkan ini perlu di delete, diganti dengan apa gitu ya. Nah, tolong juga dimohon kepada reviewer untuk langsung memberikan masukan gitu ya. Jadi reviewer mohon untuk tidak hanya menunjukkan salahnya di mana, akan tetapi langsung memberikan masukan sebaiknya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut ke step 3 di sini. Nah, ini artikel yang harus direview. Ini manuskripnya. Kita download dulu tadi langkah pertama.
diklik. Nah terus ini kalau sudah, kita buka menggunakan Microsoft Word. Oke, agar lebih mudah, jadikan dua ini saja ya, dua sisi ya. Jadi ini sisi pertama artikelnya, terus sisi kedua itu form online-nya. Nah ini artikel yang tadi di download, manuskrip yang tadi di download untuk direview ya. Ini reviewer membaca dulu keseluruhan, kemudian tadi diberi highlight kuning pada bagian-bagian yang perlu direvisi. Misalkan apa ya? Misalkan misalkan di sini ini di blog, misalkan ini tadi di blog, terus beri highlight kuning gitu ya. Nah seperti ini, lalu berikan komentar. Jadi setelah diberi highlight kuning ini, kita blok lagi tadi ya. Terus di menu apa ya, ini gak kelihatannya. Nah ini oke. Nah di menu Microsoft Word itu ada bagian peninjauan di sini ya. Nah ini ada komentar baru pilihannya, jadi diklik saja komentar baru. Ini kita bisa isi komentarnya, misalkan tolong perjelas pada bagian ini gitu ya, dengan menambahkan referensi yang relevan, misalkan gitu ya. Nah, oke. Jadi tadi reviewer itu tidak berhak untuk merubah sedikit pun terkait dengan isi artikel dari si penulis. Jadi reviewer cuma boleh memberi highlight kemudian di komentar gitu ya. Ini setelah dibaca, kemudian jika sudah selesai itu disimpan, save as saja, misalkan namanya review gitu ya. Oke, terus nah di sini tadi setelah dibaca gitu ya, terus kita bandingkan di sini. Ini ada form yang harus diisi juga. Isiannya yang pertama terkait dengan originalitas artikel, terus juga ini kontribusinya terkait dengan apa ya, novelty ya istilahnya ya. Jadi ini yang pertama berkaitan dengan originalitas artikel, terus juga kontribusinya terhadap pendidikan gitu ya. Itu juga ini ada terkait dengan novelty-nya gitu ya. Ini ada 4 pilihan, dari yang paling tinggi excellent, terus juga good, kemudian moderate, dan paling rendah itu poor gitu ya. Ini tergantung subjektivitas reviewer ya, mau masukkan di mana. Misalkan dia masuk moderate. Terus yang kedua ini berkaitan dengan judul dan abstrak itu memberikan gambaran yang lengkap terkait dengan artikel gitu ya. Jadi misalkan ini, oke, di sini tadi pada bagian apa, statement of problem gitu ya. Ini berarti kan kejelasan masalah yang disajikan gitu ya. Jelas. Misalkan masuk ke bagian moderate, terus kemudian theoretical basis, theoretical framework, literature review, clarification of concept. Ini berkaitan dengan
teori-teori yang dibangun di artikel gitu ya, apakah sudah kualitasnya sudah bagus, teori-teorinya sudah sudah lengkap gitu kan ya, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ini appropriateness of the research plan and design. Jadi bisa diartikan sebagai kesesuaian gitu ya, kesesuaian metode penelitiannya gitu ya, kesesuaian desain penelitiannya, kesesuaian dengan pengumpulan data, metode pengumpulan data gitu ya, kesesuaian analisis data gitu kan ya, terus juga reliabilitas dan validitasnya gitu ya. Terus juga ini berkaitan dengan langkah-langkah penelitian yang diambil itu sesuai dengan etika standar gitu ya. Jadi langkah-langkah penelitiannya ilmiah atau tidak, keilmiahan langkah penelitian yang dilakukan gitu ya. Terus juga ini berkaitan dengan penyajian data dan diskusi. Ini misalkan apakah hasilnya itu jelas dan disajikan dengan benar, apakah konsisten dengan metodologi yang dijelaskan di awal gitu ya. Selanjutnya ini berkaitan dengan argumentasi pada artikel, apakah sudah jelas, logis, dan kohesif itu kan ya. Jadi bagian pembahasan itu kan biasanya diberikan argumentasi dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain gitu ya. Terus di sini apakah artikel itu masuk dalam kriteria terkait dengan academic writing ya. Jadi terkait ini lebih kepada kalimat-kalimatnya ya, jadi koherensi, grammar, layout gitu ya, apakah sudah sesuai gitu kan ya. Nah kalau ini terkait dengan referensi, apakah referensi sudah mengacu atau sesuai standarnya apa, American Publication Association gitu ya. Terus juga ini apakah kesimpulan atau implikasi atau rekomendasinya itu sudah relevan dan bermanfaat gitu ya. Terus juga ini berkaitan dengan bahasa, apakah bahasanya itu baik dan lugas gitu ya. Terus ini berkaitan dengan signifikansi artikel terkait dengan pembaca masyarakat luas ya. Jadi apakah ini bernilai, maksudnya nilainya itu apakah cuma terbatas lokal gitu ya, ataukah regional ataukah internasional gitu ya. Cakupan ibaratnya apa ya, artikelnya bisa digunakan itu secara lokal saja atau regional saja atau internasional gitu ya. Terus yang di sini apakah artikel itu relevan dengan skopnya mat didaktik, nah gitu ya. Nah terus ini kesimpulan akhir ya, reviewer decision. Jadi reviewer itu menginginkan apakah artikelnya diterima ataukah ditolak. Nah diterima pun ada beberapa kriteria ya kan. Jadi bisa diterima dengan revisi yang moderate, yang banyak, atau misalkan revisi yang sedikit, yang minor, ataukah malah diterima tanpa revisi sama sekali. Nah kalau ini kan berarti diterima dengan revisi dan direview lagi. Jadi reviewer yang memilih
bagian ini berarti reviewer itu meminta setelah direvisi oleh penulis itu artikelnya dikirim lagi ke reviewer yang bersangkutan untuk dievaluasi lagi. Terus ini kalau mau mereject ya, jadi ini di reject tapi bisa direvisi lagi. Jadi di reject terus silahkan direvisi kemudian disubmit ulang. Kalau yang terakhir ini berarti di reject dan jangan dikirim lagi, gitu ya. Itu bedanya. Nah, misalkan di sini di accept dengan moderate revision, misalkan. Nah, terus ini tadi untuk bagian yang upload, ini reviewer file, ini kan kita upload tadi file yang sudah kita beri highlight kuning, yang sudah kita beri komentar tadi gitu ya. Ini filenya. Oke, sudah. Nah, ini kalau misalkan reviewer itu masih perlu untuk mengirimkan pesan diskusi, bisa ditambahkan di sini ya. Jadi reviewer bisa berdiskusi dengan editor. Misalkan apakah perlu pertimbangan lain, misalkan artikel ini ibaratnya perlu direvisi, misalkan artikel ini perlu direvisi tapi diserahkan ke editor apakah misalkan memang perlu direvisi atau tidak, misalkan gitu ya. Jadi ini bisa ditambahkan diskusi, jadi reviewer bisa berdiskusi dengan editornya gitu ya. Nah, terus ini rekomendasi di akhir ya. Tadi karena reviewer itu meminta untuk diterima meskipun dengan revisi, nah maka dipilih misalkan di sini revision required, gitu ya. Nah, kalau misalkan masuk di sini accept with revision and re-evaluation, maka ini haruslah dipilih resubmit for review, gitu ya. Nah, kalau di reject with rework and resubmit, nah maka haruslah dipilih itu resubmit for review juga, gitu ya. Nah, kalau reject and do not resubmit berarti memang ini harus decline. Kalau misalkan ternyata reviewer itu kebingungan istilahnya gitu kan, apakah misal artikel ini diterima atau harus ditolak, itu bisa dipilih di komen ya. Di komen berarti ini buat diskusi itu ya dengan editor. Misalkan artikelnya kurang layak untuk diterima gitu kan ya, tapi karena keputusan akhirnya ada di editor, jadi bisa dibikin diskusi di sini antara reviewer dengan editor gitu ya. Ini biasanya accept with moderate revision atau minor gitu ya. Misalkan ini saya pilih, nah ini berarti kan saya pilih revision required sini ya, terus di submit gitu ya. Are you sure? Oke. Nah, ini sudah ya, ini berarti proses reviewnya sudah selesai gitu ya. Ini kalau misalkan mau diskusi lagi bisa di sini diskusi dengan editor, yang bisa dipilih di sini. Tapi kalau misalkan tidak ada berarti ini sudah selesai gitu ya prosesnya. Oke, sekian.